Halo pemirsa RRI, saya Marga Rahayu kembali berjumpa dalam podcast RRI Samarinda. Edisi kali ini sangat spesial karena tim Radio Republik Indonesia berkesempatan langsung datang menyambangi ruang kerja Wakil Ketua 2 DPRD Kalimantan Timur di kawasan Karangpaci, Samarinda. Dan telah hadir bersama dengan saya di sini. Beliau ini politisi muda, kemudian juga tokoh perempuan Kalimantan Timur yang konsen sekali dengan pengembangan sumber daya manusia atau SDM. Di mana saya akan langsung menyapa Wakil Ketua 2 DPRD Kalimantan Timur, Mbak Ananda Emira Muiz, SSN, Sarjana Seni. Iya. Dan ternyata backgroundnya seni rupa. Iya. Mbak Ananda apa kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat Mbak Aga. Gimana kabarnya? Saya hari ini sangat semangat karena warnanya merah sekali ini di ruangan ya. Oh, iya. Mbak Nanda, pertanyaan pertama saya, terima kasih banyak ini sudah menerima kami di ruangan yang sangat nyaman seperti ini. Tapi yang menarik, apakah Mbak Nanda ini lebih sering bekerja di ruangan yang nyaman seperti ini atau di luar dari kantor Dewan? Iya, pertama-tama selamat datang di ruang kerja saya, ya. Di ruang kerjanya Wakil Ketua 2. Sebetulnya ini ruang kerjanya masyarakat Kalimantan Timur. Tapi jadi gini, ini saya jarang banget kesini sebetulnya. Oh ya? Jadi saya lebih seringnya di luar kantor. Di luar kantor banyak ketemu tentunya karena dari partai juga Ibu Megawati Soekarno Putri juga selalu menyampaikan harus turun terus, harus turun terus, harus turun terus. Dengarkan dan carikan solusinya. Apa yang bisa diserap dan dicari solusinya untuk menjadi jawaban atas permasalahan masyarakat. Terus ya banyak RDP, terus ya kalau di kantor sih banyaknya RDP ya. Tapi ya kita seimbangkan lah, seperti itu aja sih Mbak. Jadi demi RRI Samarinda ke ruang kerja ya. Terima kasih Mbak Nanda ya. Sama-sama. Ya bisa dilihat kan ini kosong juga. Tapi katanya Mbak Nanda ini orangnya minimalis gitu. Jadi memang nggak masalah ya ruangan seperti ini. Yang penting kerjanya yang minimalis. Iya. Berkarya dan berdedikasi. Nggak ada masalah. Ini minimalis ya. Iya. Mbak Nanda, kita hari ini akan membahas terkait dengan hal yang baru-baru saja menjadi prioritas dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Tentu masyarakat dari para pemirsa RRI Samarinda ini mengetahui adanya program pendidikan gratis POL. Dan ternyata secara definisi gratis POL ini berbeda sama sekali dengan beasiswa yang persyaratannya cukup banyak ya. Nah, di sini tentunya yang menarik adalah bagaimana harmonisasi dari Pemprov Kaltim dan DPRD terhadap dukungan agar program pendidikan gratis POL ini bisa menyasar sesuai dengan harapan ideal dari pemerintah provinsi dan juga Dewan ya. Yang pertama, setelah mengetahui adanya pendidikan gratis POL, Mbak Nanda, bagaimana pandangan Dewan terhadap hal ini? Karena ternyata semua orang berhak mendapatkan fasilitas pendidikan yang gratis tanpa berbayar. Iya, Mbak Aga, terima kasih. Jadi terkait gratis POL pendidikan ini ya khususnya ya. Ini kan sebuah visi dan misinya Pak Gubernur terpilih saat ini untuk 2025-2029. Yang mana hasil dari pemilihan Pilkada tahun 2024 kemarin, hasil dari pemilihan oleh rakyat Kaltim yang mana ini hasil dari kepercayaannya masyarakat. Jadi memang ya wajib dijalankan. Kita sebagai lembaga DPRD dengan fungsinya salah satunya pengawasan dan budgeting, kita bermain di dua ranah itu. Bagaimana budgetnya ini memang betul-betul bisa mengcover program tersebut, dan juga bagaimana dari sisi pengawasannya memang program ini bisa berjalan dengan secara komprehensif dan memang betul-betul merangkul masyarakat Kalimantan Timur yang membutuhkan, apalagi khususnya pendidikan. Itu hak dasar, pendidikan, kesehatan itu adalah hak dasar kita warga negara, ya kan. Jadi di sisi ini kita sangat welcome sekali dengan program ini. Ini salah satu program untuk
memutus mata rantai kemiskinan juga kan. Apalagi gini, dari RPJMN, Kaltim ini salah satu provinsi yang diberikan target yang tinggi untuk penurunan tingkat kemiskinan. Salah satu provinsi dengan target tertinggi. Nah, salah satunya dari program-programnya Pak Gubernur ini, menurut saya dari pendidikan kan, menilai tingkat kemiskinan menurut BPS itu kan ada dua, yang makanan dan yang non makanan. Makanan gimana caranya setiap rumah, setiap orang bisa makan sehari itu 2100 kalori kalau nggak salah ya, ralat saya kalau salah. Terus yang kedua itu yang non makanan, itu pendidikan, kesehatan, rumah tinggal, terus juga yang lain-lainnya itu kan dilihat juga dari situ. Nah, menurut saya pribadi program gratis pol dan jospol ini menyasar sudah ke sana. Jadi tidak ada kata tidak mendukung, DPRD mendukung. Harus mendukung karena ini pilihan rakyat yang harus dijalani seperti itu. Mbak Nanda ini kan juga merupakan orang yang belajar sampai keluar daerah juga. Merasa tidak? Karena kan menempuh pendidikannya kalau tidak salah terakhir di Universitas Trisakti Jakarta. Oh iya, seni rupa. Nah, itu yang menarik adalah biaya pendidikan Mbak Nanda rasakan memang mahal? Mahal, iya. Gini, apa ya? Intinya semuanya mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Jadi ini juga menjadi sebuah support ya? Ya, support, dukungan. Target kita juga untuk menjalankan undang-undang, ya kan? Bahwasanya semuanya berhak mendapatkan pendidikan. Ya. Itu. Oke, lanjut lagi ke pertanyaan banyak sekali masyarakat yang masuk nih ke RRI Samarinda. Apakah program gratis pol dengan biaya yang tentunya tidak sedikit, fantastis, tadi diakui biaya pendidikan sangat mahal. Kita ada datanya sekitar 750-an ya, 759 miliar untuk pendidikan gratis pol ini. Digulirkan di tahun 2025. 25, betul. Ya, DPRD kan menjalankan fungsi anggaran juga. Yes. Terasa tidak membebani anggaran dari APBD kita? Jadi begini, untuk tahun 2025 kan ada Inpres, instruksi Presiden, bahwasanya ada pemangkasan. Jadi yang hal-hal yang kira-kira belum diperlukan betul-betul gitu ya, apa ya bahasanya? Urgent, penting. Yang belum terlalu urgensinya belum terlalu, itu bisa dialihkan ke yang lain. Jadi kayak misalkan perjalanan dinas, ada pemangkasan, terus seminar-seminar, terus juga ATK seperti itu. Nah, terus Ingupnya keluar, ada keputusan Kementerian Keuangan dan juga ada surat edaran dari Kemendagri. Nah, akhirnya membuat suatu keputusan yang sudah ada peraturan gubernurnya kalau nggak salah nomor 19 tahun 2025. Jadi setelah di refocusing lah gitu ya, ketemu nih 1,5 triliun. Nah, itu buat apa? Ada 5 prioritasnya. Pendidikan itu ada 705 ini harus rigid nih. Ya. Ini soalnya kurang 100 rupiah aja nih, salah nih saya. Berarti viral nih sama masyarakat ya. Mbak Nanda katanya mengurangi 1 rupiah gitu. jadi untuk pendidikan? Jadi efisiensi belanja perangkat daerah 1,580. Jadi 1,5 triliun lah. Ya kan? Itu dari perjalanan dinasnya dipangkas 294 miliar. Terus belanja kegiatan fisik yang bisa ditunda itu ada 600-an miliar seperti itu. Nah, publikasi, ATK, seminar, makan minum rapat ya kan. Dan akhirnya diarahkan untuk penggunaan efisiensi belanja pada APBD TA 2025-nya itu di 5 prioritas. Nah, salah satunya bidang pendidikan itu 795 miliar. Bidang kesehatan 440 miliar.
infrastruktur dan sanitasi 105 miliar. Itu. Jadi memang di bidang pendidikannya belanjanya memang cukup besar sekali, ya seperti itu. Dan lebih dari 80% ini nanti balik ke masyarakat, balik ke pendidikan itu, balik ke gratispol. Jadi kita kemarin sudah rapat dengan TAPD, dengan Bu Sekda dan juga perangkat jajaran perangkat daerahnya, dan kita sudah terima, kita sangat mendukung, dan nanti pada saat programnya berjalan kita akan melakukan pengawasan ketat. Mbak Nanda kan terkenal juga tadi sering turun ke lapangan ke masyarakat ya. Masyarakat pertanyaan terbesarnya yang sering disampaikan terkait dengan gratispol itu kalau Mbak Nanda turun nih ke lapangan. Apa itu Mbak? Switchingnya. Jadi gini, kan kemarin beralihnya. Jadi kan kemarin kan ada Kaltim Tuntas beasiswa. Sekarang kan gratispol. Nah, banyak yang gini, pada saat saya reses atau pada saat saya lagi ngobrol ngopi-ngopi sama warga lah, karena banyak juga anak-anaknya yang dapat Kaltim Tuntas kan, beasiswa Kaltim itu. Kapan berjalannya, gimana cara daftarnya? Antusias banget. Sudah, karena kan memang ya tadi saya bilang di awal, ini kan memang kepercayaannya masyarakat. Akhirnya Pak Rudi dan Pak Seno terpilih, janjinya ya kan, karena program gratispol ini kan, jadi masyarakat menunggu-nunggu ini berjalan seperti itu. Ya seperti itu, dan hari ini yang paling penting adalah menurut saya juga sosialisasinya. Jangan sampai sosialisasinya kurang, ya kan? Gimana caranya daftar, persyaratannya apa segala macam seperti itu. Oke, di sisi anggaran berarti tidak membebani, karena nanti feedbacknya juga akan kembali ke masyarakat sendiri, dan kemudian ini mendukung generasi emas yang diidam-idamkan di Kalimantan Timur. Kan Kaltim sukses menuju generasi emas, iya kan? Saya mendukung sekali, karena apa? Anak-anak generasi nanti besok harus kita persiapkan. Dan mereka akan berkompetisi bukan hanya dengan tetangganya atau dengan provinsi lain, tapi akan dengan negara lain, dengan bangsa-bangsa lain. Itu makanya harus kita persiapkan dari sisi pendidikannya, kesehatannya, gizinya, itu semuanya harus kita persiapkan. Anggaran sudah kita bahas, sekarang pengawasan. Dewan juga punya tanggung jawab besar mengawasi program gratispol, sehingga tidak hanya menjadi lip service saja, yang indah-indah saja gitu. Mbak Nanda sejauh ini sudah melakukan pengawasan terhadap hal itu, atau memang karena ini baru kita sambil sama wait and see? Kan begini, sudah terpilih, visi misi sudah diimplementasikan, sudah dimasukkan di RPJMD, sedang kita bahas. RPJMD nanti akan jadi perda RPJMD untuk jadi base, untuk menjadi kompas dalam kita menyusun program dan anggaran. Tahapannya sudah berjalan. Di 2025 ini sudah dianggarkan. Memang anggarannya sangat besar, luar biasa. Tapi ini kan prioritas. Semuanya ada prioritasnya. Namanya kalau kita pasti punya kapasitas fiskal, kapasitas anggaran pasti ada. Cuman kan tergantung kita arahnya, kebijakannya mau kemana. Kan begitu. Yang lain-lainnya pasti juga kayak misalkan infrastruktur. Saya juga sudah sampaikan juga ke Bu Sekda, ke dinas-dinas terkait. Oke, ini masalah pendidikan gratis, tapi jangan lupa infrastrukturnya juga harus dilihat. Jangan sampai pendidikannya gratis semuanya, tapi dari sisi infrastruktur, pembangunan sekolah kurang memadai, kan seperti itu. Jadi harus balance, kan kayak begitu. Jadi ini tahapannya sudah berjalan. Kita tunggu dan kita awasi seperti itu. Sejauh ini masih berjalan sesuai dengan tahapan yang ada. Sesuai dengan progres yang diharapkan ya. Hingga kita lihat ya. Dan sebenarnya wakil rakyat juga menerima sekali ya masukan-masukan dari masyarakat. Oh, tentu. Kesalahan, mungkin kekeliruan, proses mekanisme di lapangan terbuka.
Harus dong kan. Kita kan mau yang terbaik. Pasti kan butuh saran dan masukan. Masukan juga jangan yang baik-baik terus. Kritik juga. Tapi harus kritik, ya kan? Jadi makanya saya tuh sering juga tuh baca-bacain kritikan-kritikan di komentar? netizen. Iya. Oh ya? Apa sih ini? Itu juga untuk bisa dalam rangka kita membangun lebih baik lagi loh, Mbak. Wow, jadi untuk Anda yang sering komen-komen, terutama di media sosialnya nih Mbak Nanda, atau mungkin ya pada saat baca-baca ya, jadi jangan salah, komennya juga dibaca oleh wakil rakyat loh. Oh iya, semuanya. Semuanya dibaca. Baik itu pembangunan maupun pribadi. Nah, iya. Mbak Nanda sebentar, itu setelah dibaca, ya dilihat, oke, sudah paham, itu langsung diblokir nggak netizennya? Kayaknya nggak pernah ngeblokir ya. Saya malah diet sekarang gara-gara disuruh netizen, kurus Mbak, kurus. Oke, saya diet. Oh gitu? Iya. Nih buktinya saya minum air doang. Yang sehat sekali ya. Mbak Nanda, terima kasih banyak. Oke, kita bergeser dulu. Makna pendidikan bagi seorang Ananda Emira Muiz. Merasa tidak bahwa pendidikan ini menjadi jalur pembuka banyak hal bagi Mbak Nanda? Pendidikan tuh penting ya. Pendidikan itu kesempatan menurut saya. Pendidikan sama dengan kesempatan? Iya, kesempatan. Pendidikan itu kesempatan. Kesempatan untuk kita bisa lebih banyak hal sih. Bukan untuk kesempatan kerja saja, bukan untuk apa, tapi kesempatan juga untuk bisa memperluas wawasan, kesempatan untuk bisa mendapatkan banyak pengalaman, kesempatan untuk bisa dapat banyak teman. Jadi menurut saya pendidikan itu kesempatan yang mana semuanya anak-anak Indonesia harus berhak untuk mendapatkan kesempatan itu. Wah, dalam sekali ya, pendidikan sama dengan kesempatan. Yeah. Jadi dengan memprioritaskan pendidikan, barangkali nih harapannya ke depan anak-anak generasi emas kita itu punya banyak kesempatan yang terbuka ya, untuk membangun diri, membangun daerah, yes, membangun negara. Membangun negara. Jadi apa ya, Mbak Aga, Indonesia ini kaya raya sekali, Gemahri Pahlojinawi, yang nantinya bisa membawa Indonesia lebih baik, lebih besar, lebih harum lagi nanti adalah generasi penerus kita. Jadi memang betul-betul harus kita persiapkan dari semuanya. Kita jangan bicara pendidikan aja, tapi gizinya juga. Ya. Sebetulnya ketinggalan. Agak terlambat nih kita. Iya, agak terlambat, tapi ya harus dimulai kan begitu. Dari mulai pendidikannya, gizinya juga, iya kan. Kita ingin nanti anak-anak kita tinggi, besar, ya kan. Bisa lebih berkompetisi dengan anak-anak dari negara lainnya. Jadi ya saya pribadi sangat mendukung. Ini juga menjadi turunannya dari Astacita. Ya. Ada makan siang gratis. Makan bergizi gratis, MBG. Terus juga ada sekolah rakyat kan sekarang. Ya. Ya kan, itu sekolah rakyat itu anggaran dari Kemensos dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah kan. Ya. Tapi kabupaten kota harus kasih apa ya, fasilitasi lahan kalau nggak salah. Lokasi ya. Iya kan. Betul. Tapi itu salah satunya untuk ya itu tadi, kesempatan itu. Jadi nanti anak-anak yang kurang beruntung bisa mendapatkan pendidikan. Ada sekolah rakyat. Terus ada sekolah Garuda Transformasi. Unggul. Unggul. Itu kan luar biasa juga. Dan dari 10 salah satunya Kalimantan Timur loh. Seman 10 kalau nggak salah ya. Dapilnya Mbak Nanda nih. Iya, SMA Seman 10. Itu jadi Garuda unggul. Jadi memang negara kita lagi mempersiapkan itu, Mbak Aga. Biar bisa Mbak Aga ke depan kompetisinya lebih
kencang lagi. Berbeda dengan zaman-zaman kita dulu. Beda sama zaman kita, ya beda lah. Lebih apa ya? Lebih dinamis. Lebih terbuka juga kan. Tantangannya berat iya. sekali. Terus cepet kan sekarang kan. Apalagi sekarang udah lawannya bukan cuman sesama manusia, tapi ada AI juga kan kayak begitu. Iya, ada entitas kecerdasan buatan itu kan gitu. Jadi memang harus kita persiapkan dari semua sisinya, pendidikannya, gizinya, banyak hal lah, dan ayo kita sama-sama mengawasi juga lah. Jangan hanya lembaga DPR aja yang mengawasi, semuanya juga harus, lembaga dan semuanya juga harus. Ini sudah berjalan dengan baik belum kan begitu? Kita mengawasi juga nih, ada statement dari Penajam Pasir Utara yang bilang 53 perguruan tinggi itu tidak mencakup, ada beberapa swasta yang di Penajam Pasir Utara. Nah, kabarnya ini juga menjadi hal yang masukan begitu bagi pemerintah provinsi, bahwa ternyata universitas tersebut itu hampir 80%-nya adalah warga Penajam Pasir Utara. Nah, kira-kira pengawasannya ini meskipun bukan dapilnya Mbak Nanda ya, tapi selaku Wakil Ketua DPRD, apakah memang perlu ada evaluasi mendalam nih terhadap pendidikan gratis? Iya, pasti. Nanti pasti ada evaluasi, tapi juga harus dilihat, harus dicek juga kenapa nggak masuk, kan seperti karena itu. Katanya itu cabang. Oh, cabang. Jadi perguruan tingginya cabang. Kayaknya Mbak Aga harus bicara secara teknis itu lebih ke Kesra deh. Barangkali nanti pada saat audiensi ya, mungkin bisa disampaikan juga. Boleh. Karena itu statement langsung dari Bupati Penajam Pasir Utara, Bapak Budi Nur. Cabang universitas mana? Langsung saja disebut ya, Universitas Gunadarma. Universitas Gunadarma. Gunadarma kan di Jakarta ya? Iya, ada juga Balikpapan, ada juga yang di Penajam Pasir Utara. Oh gitu, oke. Nanti akan kita sampaikan juga pastinya ke yang mempunyai kewenangan, iya kan? Sekarang itu kewenangannya di Kesra, di Biro Kesra. Tapi Mbak Nanda, yang menarik juga ternyata data dari BPS ya menyebutkan masih ada loh lulusan-lulusan kita itu yang hanya tamatan sekolah dasar. Ya banyak. Kalau kita lihat ya, ini saya buka data ya. Iya, di mana SDM-nya mau unggul, kalau mohon maaf ya, lulusannya SD nih kebanyakan. Iya, saya buka data yang mana nih? Kemarin saya lagi baca-baca soal ini juga kan. Iya. Kenapa salah satunya gratis pendidikan gratis ini dicanangkan sebagai program prioritas? Karena angka dominasi pekerja lulusan SD ke bawah itu 25%. Lah itu harus dinaikin. Ya. SMA-nya 27%. Iya, angka putus sekolah SMA, SMK 18%. Kita bicara tadi yang SD ya. Ya. Jadi dominasi pekerja lulusan SD ke bawah ini 24,4%, 25%. Tinggi. Iya. Nah, makanya itu kesempatannya itu yang harus diperluas lagi, ya kan? Itu seperti itu. Pendidikan, saya begini, dengan kita, anak-anak kita dapat pendidikan lebih, kan wawasannya juga akan lebih terbuka. Jejaring juga lebih luas ya Mbak? Iya, banyak hal lah. Pengalaman juga? Iya, pengalaman juga, banyak hal lah. Jadi seperti itu. Ini, ya kita jalankan lah program ini. Kita awasi bersama-sama, kita dukung bersama-sama. Ini kayak minum obat kan. Kalau lagi sakit minum obat kan nggak enak. Mungkin ada yang tidak diprioritaskan atau apa, seperti apa, karena prioritasnya sekarang ke pendidikannya dulu, ya kan, seperti itu. Tapi kan nanti kan jadi sehat, kan seperti itu. Oke, Mbak Nanda, banyak juga orang yang mengenal Mbak Nanda ini kan sebagai keluarga politisi, ada juga backgroundnya yang pendidikan, ada yang kesehatan begitu ya. Tapi paling tidak di situ tercermin bahwa Mbak Nanda ini keluarga yang memang memprioritaskan intelektualitas ya, intelijensi begitu ya. Masih ingat nggak sih zaman dahulu gitu ya, orang tua mungkin dari kakek, ayah, ibu begitu ya, apa yang paling ditekankan dalam hal mendidik Mbak Nanda ini dari waktu kecil? Kejujurankah? Akademisnya kah? Ada dua hal. Yang pertama harus jujur, yang kedua jangan
jangan jahatin orang, jangan nyakitin orang. Iya, 2 itu. Prinsip hidup itu. Jujur, jangan nyakitin orang. Kenapa sepenting itu? Nggak tahu ya, itu bapak saya tuh yang sampaikan tuh selalu tuh sama ibu saya. Pokoknya harus jujur, terus jangan nyakitin orang kayak begitu. Itu aja sih, 2 itu. Termasuk juga tidak yang mengedepankan pendidikan. Oh iya. Harus dulu gitu. Oh, Sekolah. bukan diomongin kalau itu tuh diberikan contoh. Karena kan bapak saya dosen. Iya. Bapak saya dosen teknik industri kalau nggak salah. Saya kecilnya diajak sama bapak saya kalau lagi ngajar tuh. Jadi kan kita lihat ya. Terus ibu saya dari kesehatan, ibu saya dokter. Ya. Jadi ya kita melihat. Tapi beliau sangat terbuka. Wah, kamu harus jadi dosen, kamu harus jadi dokter. Enggak juga. Buktinya boleh jadi Mengambil jurusan desain. seniman. Seni rupa. Jadi seniman, buktinya boleh. Kan seperti itu. Jadi memang potensi sih kalau ngeliat. Saya lihatnya orang tua saya tuh sangat terbuka dengan beliau berdua menggali potensi anaknya tuh kemana sih sebetulnya, seperti itu. Nah itu pelajaran menarik bagi orang tua ya, meskipun backgroundnya tadi akademisi, kemudian tadi ada juga dokter, tapi tidak memaksakan anak. Karena justru dengan dipaksakan kan kadang-kadang ada juga nih, Mbak Nanda, anak itu yang jadinya tidak leluasa belajarnya. Iya, tapi sekarang kayaknya ngelihat anak-anak zaman sekarang lebih outspoken ya, lebih bisa menyampaikan pendapatnya. Jadi udah beda sih sekarang sih. Zaman dulu sempat ditentang nggak sih sarjana seni rupa? Enggak, sama sekali. Pas saya bilang, karena memang saya hobinya menggambar dan melukis seperti ini itu. Harus ada lukisannya Mbak Nanda, ini harus ada di sini ya. Kurangnya itu ya. Kurangnya itu ya. Nanti saya bawa. Baik, Mbak Nanda, kembali lagi ke program pendidikan gratis Pol ya. Apa tantangan pendidikan gratis Pol yang Mbak Nanda lihat dalam beberapa waktu ke depan? Kan anggaran sudah ada. Anggaran ada, sosialisasi. Tapi tantangannya, anggaran itu juga tantangan loh. Karena begini, kita punya kapasitas anggaran, kapasitas fiskal gitu. Kan gini, kan nggak hanya pendidikan, ada kesehatan yang menjadi ini kita buka aja nih ya. Boleh. Ininya Pak Gubernur nih menjadi gratis Pol itu ada 7 kegiatan unggulan. Gratis sekolah SMK, SMA, SMK, terus MA, SLB hingga S3. Lalu gratis biaya berobat dan layanan kesehatan. Itu gratis loh. Terus gratis makanan bergizi. Tapi kan ini kan juga ini kan juga gotong royong anggaran dengan baik pusat maupun kabupaten kota kan ini semua. Terus gratis wifi internet di seluruh desa. Gratis seragam sekolah. Kalau tahun ini kan baru 1 setel sama tas sama sepatu ya. Sepatu. Nanti tahun-tahun berikutnya tuh 6 setel kalau nggak salah. Terus gratis biaya administrasi kependudukan rumah, gratis haji dan umroh untuk marbot. Ini kan yang gratis Pol nih. Ini data di RPJMD. RPJMD. Berarti sudah dinarasikan. Sudah Sangat spesifik. Harus. Berarti bukan hanya omon-omon. Ya nggak boleh dong. Kan RPJMD kan harus komprehensif, kan begitu. Gimana omon-omon? Nah, kan kita harus bikin Renstra. Dari sini kan ada rencana strategis nanti. Terus rencana kerja pembangunan daerahnya. Kan dari sini itu. Terus Jospolnya ada 9 arah kebijakan unggulan. Hilirisasi industri pertanian, swasembada pangan. Kemarin Menteri Pertanian datang ke sini minta swasembada dari Kaltim juga loh. Terus pengembangan teknologi inovasi semua sektor, perikanan, kelautan, industri, layanan publik. Peningkatan insentif guru juga ada. Ini juga saya dengar insentif guru nih ada nih nanti. Dengernya. Iya. Mudah-mudahan dengar-dengarnya udah 95% lah ya. Kabar itu nanti nih. biar pemerintah provinsi dulu lah yang menyampaikan. Tapi tolong didorong lah ya Mbak ya. Didorong terus Mbak ya. Pasti Diingatkan buat guru. terus. Itu paling penting.
kita punya pendidikan gratis, tapi kalau gurunya kualitas sumber daya gurunya nggak kita upgrade juga, terus insentifnya juga kita harus. Saya salah satu yang mendukung waktu itu ada kota mana gitu ya, untuk insentif gurunya mau digeser ke anggaran lain. Saya yang paling kenceng itu, janganlah, untuk guru itu kita nomor 1 juga loh. Itu tolong diprioritas lah untuk guru. Gimana pun salah satu yang ya selain orang tua ya, tapi guru salah satu yang mencerdaskan itu. Jadi harus di ini, harus di harus diutamakan juga. Ya. Jospol tadi? Nah, Jospol tadi itu ada 9. Infrastruktur kesehatan, pendidikan, pariwisata, revitalisasi Sungai Mahakam, terus juga memudahkan investasi. Jadi kan sebetulnya banyak program ya yang menjadi unggulan kita hari ini. Dengan kapasitas anggaran yang hari ini kita di 21 triliun. Ini kan pasti ada prioritas-prioritas. Jadi hari ini dari sisi fungsi pengawasan dan budgetingnya, kami lembaga DPRD, kita betul-betul harus juga harus betul-betul teliti dan hati-hati. Mana yang harus diprioritaskan hari ini, mana yang bisa besok, mana yang bisa lusa. Karena apa? Karena kita punya target yang harus kita capai di 5 tahun ke depan. Jadi ya kita jalankan. Kita juga butuh saran dan kritik dari masyarakat. Ya mudah-mudahan Mbak Aga, saya ingin melihat Kaltim itu lebih sejahtera, lebih adil dan merata. Ya, sebagai kawasan yang ini kita di tengah-tengah loh, iya kan? Ya. Kita ini wilayah kita ini mencakup tengah sama timurnya Indonesia, ini kita posisinya paling apa ya? Strategis. Ya. Iya. Jadi kita harus bisa membuat Kalimantan ini nanti jadi wilayah di Indonesia yang salah satu yang bisa berkiprah bersuara nih di nasional ya. Bukan hanya Jawa lagi kan? Ya, tidak Jawa sentris. Bisa menjadi epicentrum lah gitulah gitu. Ya. Epicentrumnya yang penting jangan gempa. Iya, jangan gempa. Iya. Apa ya bahasanya ya? Iya. Mbak Aga ya? Iya. Bisa menjadi ya poros itulah, poros ya untuk betul. Indonesia. Oke. Ada kelemahan katanya untuk pendidikan gratis pol yang perlu dibantu juga dukungannya dari Dewan selaku badan legislasi. Mbak kelemahannya apa? Karena Pergub masih. Oh iya. Apakah akan didorong ke Perda? Kalau Perda kan landasan hukumnya kan bisa lebih kuat. Itu. Seperti itu, dan bisa terus menerus. Cuman kita jalanin dulu ya, kita jalankan dulu. Jalan sambil menyempurnakan Mbak. Yes, kita jalanin dulu nih yang 2025. Harus kita lihat ini bagaimana nanti. Kan kalau sesuatu sudah berjalan kan nanti akan kelihatan kurangnya apa, lebihnya apa, kan begitu. Tuh. Yang pasti anggarannya sudah cukup besar. Ya, kita awasi bersama-sama. Oke, baik. Mbak Nanda, lanjut lagi ya. Tadi sempat menyebutkan bahwa keluarga itu begitu memprioritaskan pendidikan. Tapi sebagai seseorang yang lahir di keluarga yang tadi sangat peduli terhadap pendidikan, punya privilege, keuntungan tersendiri tidak? Misalnya ya, sebagai anak yang bebas memilih. Sudah jelas tadi dapat kesempatan mengenyam pendidikan yang diinginkan. Tapi pada saat SD, SMP, SMA itu juga sama, dapat kesempatan yang terbuka saja, mau SMP di mana, SD di mana gitu. Ya, atau diarahkan. Gimana ya kalau bicara ya keluarga itu termasuk waktu SD ya, waktu SD, SMP, SMA gitu ya. Pasti mengarahkan, iyalah, namanya masih dasar gitu kan, pasti mengarahkan. Tapi saya anaknya suka explore sih. Jadi
saya sangat beruntung dapat orang tua yang seperti itu. Anaknya perempuan lagi, mau eksplor kemana-mana tuh. Saya kan dulu tinggal di Jakarta, saya lahir di Jakarta. Bapak ibu saya tuh begini, ya udah kamu pilih, tapi pilihan kamu tanggung jawab ya, itu ada resikonya. Jadi saya bisa eksplor gitu loh. Jadi beliau berdua sangat ingin anaknya tuh belajar tuh nggak hanya dari satu sumber, tapi banyak. Jadi saya dibebaskan untuk mengetahui ya dunia luar, cari wawasan lah dari banyak tempat. Jadi kayak begitu. Jadi saya cukup ini sih dulu merasa bersyukur, iya, bersyukur dan beruntung. Iya, merasa bersyukur beruntung. Ya kalau Bapak Ibu saya nonton, saya terima kasih sekali. Iya, ini mudah-mudahan juga pengajaran untuk orang tua ya. Kita sebagai orang tua itu menjadi fasilitator sebaiknya ya Mbak ya. Karena setelah besar justru seperti ini nih Mbak Nanda jadi lebih punya idealisme dalam membangun daerah. Tapi sebenarnya ambisi Mbak Nanda ya untuk terjun ke dunia politik, kalau nggak salah kan sudah 2 periode ya dari 2019 kan. Ambisinya itu apa sih? Apa yang mau diperjuangkan sih Mbak? Memang dari dulu itu saya lebih arahnya ke pendidikan dan kesehatan. Gimana kita punya sumber daya manusia yang berkualitas, khususnya perempuan. Itu stigmanya kan, perempuan, anak perempuan, ya sekolahnya sampai sini aja lah, nantinya habis ini juga menikah juga ngurus anak. Jangan salah, ngurus anak tuh pekerjaan yang susah loh, iya kan begitu. Harus punya wawasan yang luar biasa luas loh. Karena apa? Karena sebagai ibu kan tingkat kecerdasannya anak kan turunannya kan dari ibu kan turunnya. Kalau kata penelitian artikel, iya kan turunnya kan dari ibu ya. Terus ibu dan keluarga dan bapak ya pastinya itu kan yang paling komponen utama dalam perkembangan anak untuk mencerdaskan anak itu. Jadi pendidikan khususnya ya perempuan, tadi saya kembali ke situ, itu harus bisa dijadikan sebuah prioritas juga itu. Dan hebatnya di rumah, di keluarga besar Mbak Nanda itu tidak mengenyampingkan peranan perempuan ya. Sama kalau di rumah saya sama ya, nggak membeda-bedakan. Nggak membeda-bedakan. Ya ibu saya bekerja sampai pensiun beliau, ya kan. Terus kakak saya perempuan juga bekerja juga di keuangan, jadi harus ini yang sama lah, harus diberikan kesempatan yang sama. Kenapa saya tanyakan itu Mbak Nanda? Karena setelah terjun di dunia politik yang harapannya kan jangkauannya lebih luas nih. Apa yang Mbak Nanda temukan? Kenapa akhirnya menjadi permasalahan di daerah kita ya, bahwa tadi kesetaraan gender, kemudian juga terkait dengan pendidikan yang masih minim atau rendah begitu ya, terutama bagi kaum perempuan. Apa sih masalah utamanya? Masalah utamanya kesempatannya. Lagi-lagi kesempatan. Iya. Kecil sekali bagi perempuan. Jadi harus dibuka kan seperti itu. Dan juga pengetahuannya. Jadi juga tetap harus dibuka juga. Harus banyak-banyak kita bersosialisasi, berdiskusi dengan mereka. Terus harus membuka kesempatannya juga seluas-luasnya. Kan tadi itu. Begitu Mbak Ga. Itu yang harus kita sama-sama yuk. Itu. Jadi agar dalam meningkatkan kualitas generasi penerus kita dari sekarang, kesempatan salah satunya pendidikan itu baik laki-laki maupun perempuan harus punya kesempatan yang sama. Ya. Sedih juga ya memang kalau kita punya kemauan untuk belajar, tapi ternyata kita tidak didukung, biayanya nggak ada, kesempatannya nggak ada lagi. Yes. Dan itu masih banyak loh Mbak ditemukan di Kaltim Mbak. Banyak, dan harus jadi
tanggung jawab kita bersama-sama juga. Pemerintah nggak mungkin bisa berjalan sendiri kalau kita juga nggak support. Kan kayak begitu. Jadi selama hampir 2 periode di ya, sudah tercapai keinginan untuk berjuang terhadap pendidikan dan kesehatan tadi? Yang terpenting terus-menerus kita berjuang bersama-sama. Dan tentunya apa yang saya perjuangkan itu adalah juga masukan hasil dari serap aspirasi masyarakat. Seperti itu. Oke, kalau tadi di background pendidikan ya, saya juga tertarik ini. Kalau tidak salah kan dari kakek, ayah itu kan terjunnya di dunia politik juga, berkarir di dunia politik. Apakah ini menjadi beban bagi Mbak Nanda pada saat terjun ke dunia politik, membawa nama besar sebesar itu ya? Iya, awalnya iya. Oh ya? Iya, awalnya wajar lah, iya kan. Siapa sih yang gak kenal? Awalnya iya. Cuman hari ini gini. Bapak saya cuma bilang, udah kamu jadi diri sendiri aja, nggak bisa ngikutin opa kamu kayak gimana, nggak bisa ngikutin bapakmu kayak gimana, kamu jadi diri sendiri aja. Jadi nanti jangan, oh Ananda cucunya Muiz atau Ananda anaknya bapaknya Pak Emir gitu. Tapi udahlah, nanti orang akan ngeliat, oh Ananda Muiz gitu. Jadi saya sekarang berusaha yang terbaik saja untuk Kalimantan Timur dengan apa yang bisa saya kerjakan, apa yang bisa saya sampaikan, apa yang bisa saya perjuangkan, semuanya untuk Kalimantan Timur. Oke, ini sebelum ke closing statement untuk pendidikan gratis Pol lagi, kita juga tentunya penasaran nih, perjuangan di Dewan itu sesusah itukah bagi perempuan? Perjuangan di Dewan bagi perempuan, semuanya punya kesempatan bicara yang sama. Alhamdulillahnya itu. Yes. Mungkin pertanyaannya lebih kepada saat pileknya kali. Oke. Iya. Jadi di hulunya dulu nih, pada saat pemilihan itu susah meyakinkan masyarakat bahwa perempuan bisa. Enggak juga sekarang. Itu kan kita sebetulnya kesempatannya itu sudah sama kok di sisi undang-undang ya. Iya, karena kan keterwakilan 30% perempuan ya di situ ya. Ya. Itu ada aturannya untuk salah satunya untuk pemilihan legislatif seperti itu. Pada saat pemilihan ya tinggal bagaimana caranya kita bisa meyakinkan masyarakat untuk mempercayakan kita untuk mewakili mereka di sini kan seperti itu. Ya. Jadi ya saya pikir sama. Ya. Saya pikir sudah sama seperti itu. Jadi kalau ada wanita di luar sana yang ingin juga berkiprah di dunia politik, petuah apa yang bisa disampaikan nih Mbak Nanda? Harus berani. Kalau saya bilang sih harus berani dan ya jangan takut lah. Ketakutan itu kan berani itu kan melawan ketakutan. Intinya harus berani, jangan takut. Oke. Kita ke closing statement untuk pendidikan gratis Pol ya. Oke. Nggak kerasa ya, Mbak Nanda ya. Closing statementnya apa ya? Ini, jadi pendidikan gratis Pol ya bagi masyarakat itu adalah kesempatan. Tetapi pada pelaksanaannya tentu akan menemui banyak sekali hambatan dan pasti, juga tantangan. Iya. Dewan ini seperti apa ya support sistemnya terhadap pendidikan gratis Pol agar sampai di masyarakat dan tepat sasaran? Jadi gini, kita ingin Indonesia Raya. Kita ingin salah satu supportingnya adalah dari Kalimantan Timur. Kita ingin Kalimantan Timur bisa menciptakan generasi-generasi penerus bangsa yang bisa berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain di luar sana. Maka hari ini kita harus mulai membuat suatu program yang bisa menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. Jadi kita dari sisi lembaga DPR pastinya akan support program-program pemerintah provinsi. Karena program pemerintah provinsi itu adalah program yang dipilih oleh rakyat di Pilkada tahun 2024. Tantangannya pasti banyak.
Tantangannya pasti banyak dan pasti juga ada masalah. Tidak mungkin tidak. Tapi kalau tidak kita mulai, kapan kita mulai? Kalau tidak kita mulai, kita tidak akan tahu masalah-masalahnya apa. Begitu ada masalah, ayo kita diskusikan bersama pemerintah dengan mitranya DPRD untuk kedepannya bisa lebih baik lagi. Jadi seperti itu. Oke. Sebelum mengakhiri dan tentunya ini kan masyarakat pemirsa RRI Samarinda juga, terutama yang Dapil Samarinda lah yang merupakan konstituennya Mbak Nanda itu kan pengen juga langsung curhat barangkali ya bersama dengan Mbak Nanda atau mungkin menyampaikan aspirasi. Iya. Kan pada saat reses itu kan tidak semua daerah bisa terjangkau dalam satu waktu ya. Iya, paling 15 kali. Cuman saya selain reses saya sering ngumpul sih. Sering nongkrong. Iya, sering ketemu lah gitu. Yang tapi mungkin nongkrongnya sama sahabat Ananda kali. Nggak juga. Enggak juga. Masyarakat juga dirangkul. Iya, pasti itu sahabat Ananda itu kan tim ya sebetulnya. Tapi pasti nanti ada warganya lah gitu, banyak, ada beberapa lah gitu. Nah itu pertanyaannya, jadi kalau mau menghubungi Mbak Nanda itu yang jalurnya VIP lah, langsung dapat respons gitu ya, itu apakah perlu datang langsung ke kantor sini atau ya mungkin melalui media sosialnya Mbak Nanda? Bisa ke media sosial, kan ada tuh di media sosial kan bisa apa sih namanya, DM ya? Iya. Iya. Terus bisa juga ke sini. Sebetulnya saya dicari gampang sih Mbak Aga, tinggal kontak aja gitu. Jadi kontak aja, biasanya DM juga. Kadang saya suka liatin, suka jawab langsung apa segala macam. Silakan aja. Nggak. Saya nggak menutup diri. Nggak menutup kok. Ya. Dan nggak cuman Samarinda ya. Jangan hanya Samarinda yang dapil saya Samarinda, enggak juga. Saya memperjuangkan kemarin di Pasir, di PPU ada Nelayan, kita perjuangkan di Kukar, di Berau. Karena kan kita skupnya Kalimantan Timur, kan gitu. Iya. Jadi nggak hanya Samarinda aja. Jadi podcast hari ini merupakan undangan terbuka Mbak Nanda ya. Barangkali ada yang belum terjangkau, suaranya belum sampai ke DPRD sebagai wakil rakyatnya. Iya. Silahkan. Iya, kemarin kita ketemu kemarin saya ke Bontang tuh soal pariwisata ya. Itu di Bontang tuh. Jadi ya memang ya skupnya Kalimantan Timur. Ya, bukan hanya Dapil Samarinda meskipun ya daerah pemilihannya Samarinda. Yes. Oke, saya juga mau buka fakta-fakta menarik tadi soalnya katanya suka ngopi juga. Jadi kopi apa yang paling sering dicicipi oleh Mbak Nanda? Apakah kopi hitam? Kopi. Waduh. Saya tuh kopi apa aja boleh. Ini informasi dari mana nih? Iya kan? Ini boleh nyebut merek? Boleh. Nggak boleh ya? Boleh dong. Enggak, saya tuh sukanya kopi-kopi biasa aja tuh yang pakai gula aren tuh. Oh, gitu. Iya. Jadi nggak usah merek-merek tertentu ya. Enggak ngajak juga. ngopi Mbak Nanda murah ya. Iya biasa aja. Saya malah biasa. Kopi apa ya? Tapi jelas suka ngopi ya. Satu hari suka pasti ada ngopi. Oh enggak tentu. Soalnya sekarang ini asam lambung. Iya. Jadi emang harus dikurangin nih. Iya. Emang harus dikurangin ya. Udah air putih aja yang paling sehat. Iya betul, sama jus. Oke, terakhir ya fakta menarik kita kan suka gambar. Gambar apa yang suka dibuat? Melukis gitu. Oh saya tergantung. Tapi kalau main ke rumah, main ke di rumah ada studio, saya ada. Oke. Apa? Saya banyaknya kontemporer. Saya banyaknya apa? Menggambar wajah sendiri atau ayah Anda? Wah, kan seni rupa ini kan biar ada lama ya. Boleh. Yang paling sering digambar. Yang paling sering digambar ini dulu ya. Banyak yang tahu nih. Saya banyak gambar pemandangan sih. Berarti romantis iya. sekali. Oh iya, saya orangnya romantis sebetulnya. Iya. Ya begitulah. Yeah. Saya banyak pemandangan. Saya banyak. Saya masih nyari. Saya masih ngulik. Jadi banyak yang masuk. Tapi udah lama nih stop lukis nih. Jadi kayaknya harus diasah lagi. Harus gambar lagi nih saya. Tapi saya sekarang gambar di iPad. Sketsa. Iya. Sketsa. Gambar di iPad. Itu. Boleh nanti kapan-kapan ya kita diajak lihat hasil lukisannya ya. Oh iya boleh nanti. Barangkali nanti boleh saya lelang ya hasil lukisan Mbak Nanda. Saya kasih aja deh kalau gitu, jangan dilelang. Siapa tahu ada yang mau. Terakhir ya. Kalau tidak lagi
menjadi politisi di Dewan. Ingin dikenal sebagai seorang seniman? Boleh. Saya mau itu juga. Boleh. Emira Muiz, seniman Kalimantan Timur. Enggak. Saya lebih ingin dikenal sebagai tokoh pendidikan untuk perempuan. Apa ya? Apa tuh bahasanya? Iya. Mungkin. Kan nggak harus di DPR. Iya. Tokoh literasi, tokoh edukasi ya untuk perempuan. Jadi membantu perempuan-perempuan yang mereka putus sekolah. Khususnya yang memang mereka saya ingin bantu mereka itu. Jadi apa tuh ya sebutannya? Iya. Kan nggak harus di DPR. Kan kayak gitu. Iya. Ya, saya pengen itu. Ya, tokoh peduli pendidikan Kalimantan Timur. Kita doakan bersama tercapai dan mudah-mudahan segera ada yayasannya ya, yayasannya nih. Ini kita lagi dalam proses. Yayasan IA Muiz ini nanti akan berjalan lagi. Konsennya pendidikan? Pendidikan, vokasi. Kemarin bapak saya, sekarang saya mau jalanin lagi. Tapi kayaknya saya ingin fokus di anak-anak perempuan yang memang mereka punya keinginan dan punya apa sih namanya? Kapabilitas, tapi kesempatannya kurang. Ya. Nah, saya ingin support itu. Kita aminkan semuanya ya. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Mbak Nanda, terima kasih banyak sudah berkenan. Sama-sama Mbak Aga. Kerjanya kita ubek-ubek nih. Iya, ini jadi rapi karena Mbak Aga datang. Sebelumnya kayaknya nggak kayak gini deh. Iya, karena sering di luar. Saya salah satu yang jarang ada di sini. Iya, biasanya kalau ke kantor mainnya ke ruangan ketua mah. Ke ruangan ketua justru ya. Terima kasih banyak. Saya punya pantun nih untuk Mbak Nanda, boleh cakepnya ya, cakep gitu ya. Cakep. Pergi ke pasar beli pepaya. Cakep. Malah pulang bawa kelapa. Cakep. Sekolah gratis bikin bahagia. Cakep. Generasi emas siap kita songsong bersama. Cakep. Satu lagi boleh Mbak Nanda? 2 lagi boleh. Iya, satu aja. Jalan-jalan ke Samarinda. Cakep. Jumpa mantan zaman masa SMA. Cakep. Wah. Dengan gratis pol, biaya sekolah tak ada. Cakep. Berkat dukungan DPRD Kaltim yang luar biasa. Mantap. Ya. Kita doakan gratis pol ini berjalan dengan baik. Amin. Dan tepat sasaran. Amin. Ya. Dengan dorongan dan juga kawalan luar biasa dari Mbak Ananda Emira Muiz SSN, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur yang sudah bersama dengan kita dalam podcast pada kesempatan kali ini. Mbak Nanda, sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum Mbak Nanda. Waalaikumsalam Mbak Aga, sehat-sehat terus untuk semuanya juga, sehat-sehat. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih pemirsa RRI Samarinda. Saya Marga Rahayu dan seluruh tim yang bertugas mengakhiri podcast RRI Samarinda dalam kesempatan kali ini. Sampai jumpa dalam podcast mendatang.